warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke materi software komputer ya. Jadi setelah kemarin kita bahas tentang hardware komputer, kemudian ada tugas sejarah perkembangan software komputer ya. Untuk pertemuan ini nanti ada dua materi, yaitu software komputer, kemudian nanti juga ada materi tipe data komputer. Baru nanti minggu depan kita akan diskusikan via Zoom gitu ya. Oke, software komputer kita masuk ke pengertiannya. Apa itu pengertian software komputer gitu ya? Perangkat lunak kalau kita biasanya menyebutnya ya. Perangkat lunak di sini atau software komputer. Jadi kemarin kan di dalam teknologi informasi itu ada hardware-nya ya, ada software-nya, ada brainware-nya. Hardware-nya kita kemarin sudah komponen-komponennya ada RAM, ada ROM dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke software-nya ya, software-nya. Software di sini diartikan suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi program, prosedur ya, instruksi programnya, kemudian prosedurnya, pengendalinya, kemudian pendukung aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada software komputer. Jadi isinya nanti ada instruksinya ya, instruksi programnya, prosedurnya, pengendaliannya ya, dan pendukung aktivitas-aktivitas lain ya dalam pengolahan perintah tersebut. Ini diartikan sebagai software komputer. Apa itu fungsinya gitu ya? Kalau hardware kemarin jelas ada input ya, ada untuk menangkap inputan, kemudian untuk melakukan proses, untuk menampilkan output, kemarin jelas fungsinya. Dan hardware mungkin ya itu bisa kita lihat kalau misalnya rusak bisa kita pegang dan sebagainya, tapi kalau software ini tertanam di komputer gitu ya. Dia tidak bisa kita, artinya bukan sebuah benda gitu ya, dia tertanam di komputer ini. Oke, kemudian fungsinya secara umum software komputer ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama melakukan aktivitas bersama dengan hardware ya. Jadi hardware tanpa software ini juga tidak akan bisa bekerja gitu ya. Kenapa demikian? Katakanlah jenengan punya komputer, tidak ada sistem operasinya, tidak ada aplikasinya. Bisa bekerja nggak kira-kira? Nggak bisa gitu ya. Jadi dia harus saling terkait dengan hardware tersebut. Sama dengan software ini. Software juga kalau tidak ada hardware ya, dia mau install di mana gitu ya. Mana yang akan memproses dia? Ini tidak ada. Maka dia melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware. Kemudian yang kedua, menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada komputer. Jadi sumber daya apa yang ada di komputer ini ya yang mengelola adalah hardware software-nya. Misalnya gini, katakanlah ada VGA gitu. Bagaimana agar VGA tersebut bisa bekerja bisa menghasilkan sumber daya gitu ya, terlihat sumber dayanya. Maka di situ misalnya kita install driver. Kita operasikan dengan software sehingga VGA tersebut bisa berfungsi untuk menampilkan output. Atau misalnya mouse itu fungsinya untuk memindahkan kursor gitu ya. Nah, kalau kursor itu kita geser tanpa ada software ini maka tidak akan terlihat kursornya yang mana yang akan digeser gitu ya. Maka di sini menyediakan segala sumber daya yang biasanya digunakan pada komputer. Kemudian yang ketiga, bertindak sebagai perantara antara pengguna dan hardware. Jadi kalau jenengan memberikan perintah ke prosesor misalnya, prosesor ini tolong olah, nggak akan bisa gitu ya. Kemudian lewat apa kita memerintahkannya? Memerintahkannya adalah lewat software komputer. Ini adalah beberapa fungsi dari software komputer. Kemudian software komputer sendiri itu dibagi ke dalam dua bagian ya. Ke dalam dua bagian ada software aplikasi, ada software sistem. Ya, software aplikasi ada software sistem. Apa itu software aplikasi dan apa itu software sistem gitu ya? Jadi kalau software system ini adalah perangkat lunak yang terkait dengan pengelolaan sistem. Ya, dengan pengelolaan sistem. Contohnya apa? Sistem operasi gitu ya. Sistem operasi itu masuk dalam software system. Jadi dia berfungsi untuk mengelola sistem komputer sebagai dasarnya. Jadi hardware, kemudian ada SO, ada sistem operasi, ada software sistem ya. Jadi ada hardware, kemudian software system.
Baru setelah punya software system baru bisa menginstal software aplikasi. Contohnya seperti ini. Kita punya komputer, yang kita install pertama kali apa? Windows-nya. Windows itu apa? Sistem operasi. Kalau kita punya komputer belum ada Windows-nya, tiba-tiba kita install katakanlah Microsoft Office, nggak akan bisa gitu ya. Kenapa? Karena software aplikasi itu nanti bekerjanya di sistem gitu ya, setelah ada sistem, setelah ada software system. Seperti itu. Jadi hardware gitu ya, ada komputer belum ada apa-apanya, kemudian kita install sistem operasi dulu, software system dulu, baru nanti setelah software system nanti baru kita olah install software aplikasi. Software system itu ada SO, ada driver-driver, ini software system ya. Jadi misalnya driver VGA, driver apa, ini software system. Kemudian setelah software system terinstall dengan baik, baru kita menginstal software aplikasi. Software aplikasi itu contohnya apa? Misalnya web browser Mozilla, ya, Office, CorelDRAW, Delphi, bahasa pemrograman misalnya VB. Ini adalah software aplikasi. Jadi saya ulangi ya, ibarat suatu core gitu ya. Yang paling dalam itu hardware ya, luarnya itu nanti ada sistem operasi, baru nanti di lapisan paling luar adalah software aplikasi, baru brainware ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, saya coba gambarkan biar jelas gitu ya. Misalnya di sini ada hardware ya, paling paling dalam ini adalah hardware. Bentar, bentar. Paling dalam ini hardware. Jadi misalnya kita buat core ya, paling dalam ini adalah hardware. Ini hardware ya, jadi hardware. Kemudian luarnya ini ada sistem operasi atau software system ya. Luarnya ini misalnya software system. Katakanlah di sini misalnya, oke ya. Jadi komponen penyusunnya ini hardware ya. Kemudian ini software system ya, sistem operasi. Di luar ini ada uh, software aplikasi, baru paling luar ini adalah user, seperti itu ya. Ya, kita masuk ke sistem operasi. Sistem operasi merupakan software yang berfungsi melakukan operasi yang mengurusi tentang segala aktivitas komputer, seperti mendukung operasi sistem aplikasi dan mengendalikan semua perangkat komputer. Jadi sistem operasi ini berfungsi untuk mengendalikan semua perangkat komputer. Ya, mulai dari mouse-nya, RAM-nya, ini yang mengendalikan adalah software system. Makanya disebut dengan software system ya, sistem operasi. Kemudian dia juga bisa menjembatani antara hardware dan software aplikasi. Jadi misalnya CorelDRAW gitu ya, mau memberikan instruksi perintah ke hardware, dia melalui sistem operasi. Tujuan sistem operasi sendiri adalah melaksanakan program pengguna dan memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Ya, kemudian membuat sistem komputer menjadi mudah untuk digunakan. Jadi untuk memberikan instruksi lebih mudah ya ke komputer, kemudian menjadikan pengguna hardware menjadi lebih efisien. Ini adalah tujuan dari sistem operasi. Kalau kemarin ya jenis-jenis sistem operasi ya, saya rasa sudah paham. Misalnya ada Windows sekian, kemudian ada Windows XP, Linux, Blancon ya, kemudian ada Slackware kalau di yang tidak berbayar ya. Ya, kemudian struktur komponen sistem operasi ini saya rasa di mata kuliah sistem operasi sudah ada ya, ada manajemen proses, manajemen memori, kemudian ada manajemen secondary storage, manajemen sistem input output ya, ini strukturnya ya, ada manajemen berkas, kemudian sistem proteksi yang terkait dengan keamanan, kemudian juga strukturnya ada jaringannya, kemudian ada sistem komen. Ya, sekarang kita masuk ke software aplikasi ya. Software aplikasi adalah software program ya yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Jadi software aplikasi ini nanti paling dekat dengan usernya. Jadi user memerintahkan software aplikasi, baru nanti dikoordinasikan dengan sistem operasi, baru sistem operasi mengkoordinasikan dengan hardware. Gitu ya. Jadi software aplikasi ini yang terdekat dengan pengguna, karena ketika pengguna memberikan perintah ke komputer, ini pertama melalui software aplikasi, ya. Baru nanti software aplikasi akan mengkoordinasikannya dengan sistem operasi. Jadi software aplikasi ini biasanya yang lebih sesuai dengan kebutuhan user. Misalnya CorelDRAW untuk mendesain, Delphi untuk membuat
aplikasi misalnya, atau mungkin Notepad gitu ya, atau Microsoft Word untuk membuat teks dan seterusnya. Kemudian jenis software aplikasi sendiri itu ada bahasa pemrograman ya, ada program aplikasi, ada program paket, ada program utilitas, ada game dan entertainment. Oke ya, sekarang kita masuk pertama bahasa pemrograman. Ya, jadi bahasa pemrograman sendiri ini bahasa ya, yang digunakan untuk merancang atau membuat program gitu ya, atau membuat aplikasi dengan suatu metode-metode tertentu. Ini adalah bahasa pemrograman. Ya, jenis bahasa pemrograman ada tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi. Kalau tingkat rendah ini yang paling dekat dengan mesin. Contohnya assembly ya, assembly ini contohnya. Jadi assembly ini paling dekat dengan mesin karena dia mengertinya satu dan nol biner ya. Dulu pernah saya sampaikan bahwa mesin itu mengertinya adalah satu dan nol, satu ketika ada arus ya, nol ketika tidak ada arus. Cara bekerjanya seperti ini. Itu adalah bahasa tingkat rendah, jadi bahasa mesin ya. Kemudian berkembanglah ke bahasa tingkat menengah. Ini mulai komputer generasi kedua, mulai mengenal bahasa pemrograman ya, Fortran, COBOL gitu ya, itu mengenal itu. Kemudian yang ketiga bahasa tingkat tinggi, ini yang sudah kita pahami sekarang ada C++ ya, ada PHP, ada HTML ya, kemudian ada yang kita lihat sekarang mungkin ada bahasa-bahasa Java dan seterusnya ya. Ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang paling mudah dipahami manusia. Jadi bahasanya itu sudah bahasa-bahasa yang dimengerti manusia ya. Kemudian selain itu di bahasa pemrograman nanti akan ada compiler dan interpreter ya, penerjemah bahasa ya. Jadi kalau bahasa tingkat tinggi mau diterjemahkan ke mesin seperti apa? Nah, ini perlu compiler dan interpreter ya, menerjemahkan bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa mesin. Seperti itu. Kemudian kita balik lagi, di sini ada program aplikasi jenis software ya. Selain bahasa pemrograman ada program aplikasi. Program aplikasi bisa contohkan misalnya Microsoft Word, Microsoft Office, dan lain-lain ya. Kemudian ada program paket ya, package biasanya. Program paket itu juga banyak ya. Misalnya ada paket Office ya. Kemudian ada paket desain ya. Jadi dalam satu paket itu ada beberapa software aplikasi. Kemudian ada program utilities. Utilities biasanya misalnya cleaner ya, untuk membersihkan ini ya, memori maaf, membersihkan penyimpanan misalnya. Kemudian ada lagi misalnya defragment ya, untuk mendefrag ya. Kemudian misalnya ini antivirus gitu ya, ini utilities. Kemudian ada game dan entertainment misalnya Winamp dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke middleware. Middleware itu adalah eh, tengah ya, penghubung antara bahasa pemrograman ya dengan database. Itu biasanya perlu yang namanya middleware ya, untuk memfasilitasi, atau biasanya software tengah gitu ya. Banyak ya contohnya, misalnya RPC, OLTP, itu nanti akan ada di materi-materi selanjutnya ya. Di jaringan itu nanti akan kita kenal RPC, Remote Procedure Protocol, itu nanti protokol bagaimana mengendalikan komputer dari jarak jauh gitu ya. Oke, ada basis data nanti akan ada pembahasan sendiri. Oke, ini adalah materi kedua kita masuk ke satuan data dan komputer pada komputer ya. Jadi satuan data pada komputer itu banyak ya, ada yang menghitung satuan datanya, besaran datanya, ada yang menghitung kecepatan datanya ya. Jadi kalau kita kenal bit ini adalah satuan terkecil dari sistem komputer. Jadi satu bit itu nilainya satu digit biner, satu atau nol ya. Jadi kalau misalnya ada 8 digit biner itu berarti 8 bit gitu ya. Ada 8 digit biner berarti ada 8 bit. Kalau ada 16 digit biner berarti ada 16 bit gitu ya. Jadi ada titik-titiknya. Kemudian byte ya, byte ini eh, 8 bit itu disebut dengan byte. Jadi misalnya terbentuk dari 8 bit. Contoh ya, misalnya ini 01000001, ini adalah satu byte data. Satu byte data yang terdiri dari 8 bit ya. Kemudian di atasnya ada kilobyte. Kilobyte itu adalah dokumen ya. Dalam dokumen itu biasanya kilobyte. Jadi kalau kita menyimpan
menyimpan dokumen Word itu biasanya satuan datanya adalah kilobyte gitu ya. Ketika kita mengetikkan itu 10.000 huruf dalam komputer, maka akan tersimpan dalam komputer dengan besar 9,7 kilobyte. Jadi 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Ingat 1024 bukan 1000 ya, beda ya. Satuan komputer itu tidak menggunakan 1000 seperti kilometer dan sebagainya, tapi menggunakannya 1024. Kenapa kok 1024? Kenapa nggak 1000 gitu? Karena kita pakainya adalah eh, ini ya, biner ya. Biner itu 2, 8 ya. Ya, kelipatannya itu bukan bukan 10 pangkat tapi 2 pangkat ya. Kenapa? Mungkin di sini jenengan bertanya kenapa 1024 itu ya, bukan 1000 gitu ya. Karena dia menggunakan basic biner ya, menggunakan basic biner di mana perpangkatan 2. Jadi nggak ada istilah 2 pangkat itu hasilnya 1000 pas itu nggak ada ya. Maka di sini 1024 itu adalah hasil perpangkatan dari 2 pangkat sekian gitu ya. Oke. Kemudian megabyte, megabyte ini 1024 kilobyte ya, atau bisa dikatakan 1.048.576 byte. Jadi kalau ukuran megabyte itu berarti titik-titiknya itu ada sekian gitu ya, titik bitnya ya. Jadi terdiri dari sekian byte. Byte itu satuan data karakter, satu karakter biasanya 1 byte. Ya, kalau dalam gambar 1 pixel itu berarti 1 byte gitu ya. 1 titik gambar itu 1 byte. Makanya kalau video itu biasanya lebih besar gitu. Kenapa lebih besar? Karena dia gambarnya bergerak. Nanti akan saya ajari di cara kerja komputer. Oh, sebentar ya. Saya lagi ngajar. Kita bagi logis dan megabit ya. Ada dari megabit ini beda dengan kilobyte ya. Jadi kalau kilobyte itu satuan besaran data, kalau bit ini adalah satuan kecepatan transfer data. Jadi misalnya internetnya berapa gitu ya, 100 kilobit per second. Jadi setiap 100 second dia bisa mentransferkan 100 bit. Bit itu berarti tadi ya satuan satu biner ya, satuan data. Jadi ini bit, kilobit, megabit ya, ini adalah kecepatan transfer data ya. Jadi misalnya di situ kecepatan download maksimal 56 kilobit per second. Itu artinya dalam modem tersebut itu ya, mampu mengantarkan 56 kilobit ya, atau 56 bit data melalui jalur telepon dalam setiap ya, kemudian beda lagi dari kalau 1 kilobyte ya itu 1 kilobyte 1024 byte, tapi kalau 1 kilobit itu 1000 bit ya, jadi satuannya tidak menggunakan 2 pangkat ya, tapi 10 pangkat. Kemudian ada lagi hertz. Hertz ini biasanya ya di sini untuk pengukuran frekuensi ya, berapa hertz gitu ya. Di situ biasanya untuk monitor misalnya ya, monitor misalnya CRT gitu ya, monitor menawarkan refresh rate 85 Hz. Artinya dia dalam 1 detiknya itu mampu merefresh layar ya, itu sebanyak 85 kali. Jadi tampilannya lebih bagus dan tidak terkejut. Tapi kalau merefreshnya kok misalnya cuma 10 Hz, jadi kedepannya akan terlihat ya, soal Hz. Kemudian ada megahertz, ini lebih halus lagi nanti, ada gigahertz ya. Ini ada satuan RPM. RPM ini disingkat dengan revolution per minute ya. Biasanya ini bacaan putaran disk ya, dari compact disk ya, CD ini biasanya satuannya RPM. Kemudian per inch, per inch ini DPI biasanya satuan printer, berapa DPI gitu ya, ditujukan dengan nilai per inch. Biasanya gambarnya menangkap gambarnya scanner atau printer itu berapa drop per inch-nya gitu ya. Semakin
rapat itu semakin halus gambar. Kemudian pixel ini biasanya digunakan untuk monitor ya, atau gambar biasanya berapa pixel gitu ya, itu artinya dia dalam kartu grafis dapat menentukan resolusi layar berapa pixel gitu ya. Contohnya jadi misalnya kartu grafisnya dapat menentukan 1600 kali 1200 pixel, ini akan menghasilkan 1.920.000 pixel ya, untuk resolusi. Kemudian kalau poin ini biasanya digunakan untuk mencetak ya, mencetak poinnya berapa poin gitu ya. PT biasanya dikatanya misalnya kalau 10 PT berarti poinnya ya, poinnya itu jenisnya besarnya sekian PT. Kemudian tipe data sendiri itu dalam suatu database itu biasanya dalam pengelolaan data kita perlu tipe data untuk mengelompokkan data. Jadi tipe data itu nanti ada yang tipe data berbentuk angka ya, integer ya, kemudian ada integer itu nanti ada angka ya, kemudian angka bulat ya, ada real itu biasanya untuk angka pecahan, boolean ya itu untuk angka true false, misalnya laki-laki perempuan false itu pakai boolean. Kemudian tipe karakter itu ada char ya, varchar, text ya, string ya. Kemudian ini nanti digunakan untuk apa? Untuk data, untuk pengelompokan data sesuai dengan tipe data. Ya demikian, insya Allah nanti pas pertemuan akan kita bahas diskusikan lebih lanjut tentang ini. Saya akhiri, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.